Oke, An. Eh, Ya, nanti kakak jam 1 ada jam lagi loh. ya gimana dong? Ya, tapi kalau pertemuan yang kemarin sebenarnya pitching ya. Pitching, kemudian yang kedua, yang maksudnya yang jam 1-nya itu kita udah ke mobile development. Pengantarnya doang tapi. Nah, yang pitching kemarin sebenarnya kakak mau nanya, Ryan udah ini jadi kemarin data visualisasi itu. Atau belum tahu ininya caranya? Tahu, Apa? belum tahu Kak. Belum tahu. Oke. Berarti belum siap pitching ya? Ya, nanti maksud kakak pitchingnya tulisnya hadir aja ya. Maksudnya supaya Ryan nggak merah gitu absensinya. Oke, Kemudian yang introduction to mobile-nya itu apa ya? Masih pengenalan doang. Kodenya juga ini kakak kasih kodenya nanti. Dan sekarang pun kita belajar kodenya juga ya. Sekarang kita melanjutkan yang itu. Nah, untuk yang data visualisasi, kakak Sabtu sama Minggu tuh full ya. Jadi kalau Ryan mau kakak bantu caranya begini dan begitu, gimana kalau meet sama kakak di lain hari? boleh, Gimana? Kapan boleh itu? Kak. Malam-malam ya kalau bisa tapi ya Malam, biasa juga malam karena kan sen sekolah jam kan malam Senin deh, malam Selasa bisa. malam Selasa jam berapa? Jam 8. Bisa. Oke, gas ya. Oke, nanti kita kerjain jam 8 tuh kakak udah selesai ngajarnya. Oke, gitu kan ya. Kemudian introduction to mobile development-nya itu di malam Selasa kita coba kerjain data visualisasi dan introduction to mobile development-nya itu sekarang sih bisa ya. Maksudnya itu banyakan coding sih ya. Jadi belajar membuat aplikasi lah gitu. Oke, Tapi library-nya Ryan tahu Kivi, Kivi nggak tahu. PyYQt? IYQ, Wiki, Iya, PYQt, Pipe. PY, Masa lupa? Wiki, PS2 Wiki, itu, PS2 banyak banget dipakai di PS2. nggak tahu. Tahu nggak? Oh, oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hmm, Aku nge-search PY atau V? P, Oh, P. Y, Y, Oh ya, tahu QT. tahu 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 tahu. kan? Nah itu kita udah nggak make itu, kita sekarang make Kiwi. Di mana Kiwi itu kayak lebih apa ya? Lebih cocok aja ya, beneran lebih cocok. Bedanya tuh cuma dikit. Kalau PYQt itu dia jadi aplikasinya itu saat kita ke aplikasi yang ke layar yang lain, aplikasi di layar kita terakhir itu akan tertutup. Nggak bisa ya, bukan nggak bisa ke situ ya, tapi nggak fleksibel lah ya. Nanti kalau pakai Kipi kita bisa ke layar sebelumnya dan fleksibel. Nanti kakak tunjukin kodenya. Nah, itu niatnya kakak bahas sekarang, kita bahas kode itu dan kita ke MPP, minimum viable product. Gitu ya. Gimana? Iya, oh yang itu ya. Ya, Materi hari ini ya kalau minimum iya. viable. Banyak Ah, banget slide-nya nih, saya nggak tahu mau mulai dari mana ya. amal Kak, langsung aja Kak. Oke, ini dia. Oke, langsung aja ya. Ini teori sih ya, kemarin itu baru yang ngodingnya yang kemarin. So, ini dia ya. Developing an MPV mobile app ya. So, what is MPV? Nah, sekarang ya ini statementnya. Jadi kita asumsinya bahwa udah
iya, cukup tahu lah ya apa yang kita kembangkan itu, tetapi ada sesuatu yang harus kita penuhi sebagai kestandaran suatu aplikasi lah gitu ya. Ini produk yang kita buat namanya ini, Ryan, namanya Apa? Rovier Test. Nama produknya itu aplikasi buat mengukur ini, Rovier Test. Tapi di Python Pro 1 itu dia masih pakai PyYQt ya. Dan sekarang kita pakai Kiwi. Perbedaannya apa? Semoga kita cukup waktu ya kakak tunjukin. Dan ini apa namanya bentuk mekanisme dari Tesnya. aplikasi itu nanti begini nanti ya. Oh, Kita suruh dulu rest for a few minutes. Ya ini kayak mekanisme pengukuran denyutnya itu sendiri ya, gitu. oh, Ya ini eh, bukan apa sedikit di luar ilmu developer lah. Tapi begini mekanismenya ini perlu kita pahami gitu. Rest for a hmm, few minutes and take your pulse for 5 seconds and do 30 squats in 45 seconds and take your pulse for 15 seconds dan seterusnya sampai di di screen terakhir nanti ya it will show you your quality, your heart quality ya. Itu. hmm, Nah, sekarang ini data yang kita perlukan nanti ya dan ini sebenarnya teori aja ya. Karena nanti ini akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya gitu. hmm, Nah, ini rumus matematik terkait hard efficiency seperti ini. Jangan tanya saya dari mana dapat 200 dan 10-nya, saya juga tidak tahu. Yang jelas mungkin Dalam orang prosesnya ya. kesehatan sudah mengukurnya seperti ini ya. Dan Oke. empatnya ini saya juga nggak tahu ya. Gitu. Kemudian ini matriks korelasi namanya, Ryan. Jadi nanti Ryan kalau mendalami terkait data pasti sering bertemu ini. Jadi Ryan sekarang berapa tahun? 16. 16 tahun. Nah, itu berarti Ryan masuknya di sini. 16 tahun. Oke? Nah, nanti saat Ryan melakukan pengukuran ini otomatis mendapat angka-angka. Gitu ya. Kalau misalnya angkanya di antara ini, nah berarti kualitas dari kinerja jantung itu seperti ini. Gitu ya. Kemudian ini umurnya misalnya ya 13 tahun, kemudian dia mendapatkan angka seperti ini berarti kualitasnya seperti ini. Gitu ya. Ini cara membaca apa namanya? Matriks korelasi namanya ini ya. Gitu ya. Oke? Ya ini sedikit di luar seorang mobile developer lah, gitu. Nah sekarang ini dia yang akan kita bicarakan, minimum viable product. This MVP. MVP itu adalah ya an MVP has only the necessary features that are enough to check the app's functionality. Jadi ini kayak apa ya? Yang akan mengecek bahwa saya Kayak mengembangkan inilah iya kalau buat angka eh, apa ya? apa KPK-nya ya. Oh, bukan KPK deh, kayak pokoknya yang paling minim yang dibutuhkan buat produknya itu berjalan kan. iya. Kayak Jadi ini kayak fitur-fitur dasarnya. standarnya gitu ya. Iya, Standar dari aplikasi Anda itu dikatakan base-nya lah. Iya, iya. hmm, itu yang akan kita pelajari. Nah, in this module you will develop an MPP mobile app for evaluating the effectiveness of cardiovascular system. And then ini banyak banget ya ininya. Cuman sekarang sih sebenarnya saya maunya Ryan rencanain ya aplikasinya seperti apa. Cuman mungkin kurang ini ya kalau kita langsung karena Ryan ini ya. Ini kan langsung Python Pro 2 ya, kalau nggak salah. Iya. Iya, betul sekali. Nah, Ryan, jadi dalam pengembangan aplikasi itu, kemarin ini udah kakak sampaikan ya, kita perlu planning tentu saja ya. Planningnya itu sekarang Ryan di pertemuan ini sudah bisa membuat checklist apa aja yang dibutuhkan, kemudian ya bebas nanti memakai mental maps atau Kanban
bebas itu kakak serahkan kepada Ryannya nyamannya di mana. Kemudian ini nanti bentuknya kalau Trello lah ya. Ini akan seperti ini, to do in progress yang done seperti ini. Nah, kemarin di kakak nggak tahu kalau Kak Henry gimana saat pertemuan seperti ini disuruh perencanaan atau di skip aja ya? Apaan? Terkait misalnya ada materi ya proyek lah ya, kemudian Ryan langsung praktik atau disuruh perencanaannya dulu? Jujur, Ah, pas dulu-dulu pas aku masih ini, aku cuman langsung aja. oh lah, oh nggak ada perencanaan Tapi begitu. aku lebih kayaknya, soalnya dulu aku ngomong di berencana sebenarnya lebih diarahin nama ini ya, bukan aku yang ngarahin bukan aku yang bikin ini sendiri sih. Jadi aku Oh, apa-apa kayak ngikutin si ini aja, Kak Henry oh, aja. Kak Henry, iya ya, iya, ya nggak mungkin sendiri juga ya. Fungsi tutor kan di situ. Ya, Mm-mm. ya maksud kakak harusnya ini kita ke Trello, kemudian buat perencanaannya, dan itu kakak arahin ini buat ini nanti, buat ini dan ini gitu. Kemudian di pertemuan selanjutnya baru kita penuhi list-list yang udah kita buat itu. Gitu ya, harusnya begitu. Tapi nggak apa-apa. Nah sekarang ini dia nanti minimum features-nya yang kita butuhkan pertama nama, age, kemudian the new itu sendiri, kemudian conclusion-nya instruction, testing, dan lain sebagainya. Nah, ini dia nanti tampilan aplikasi yang akan kita buat, Ryan ya. Jadi ada data tadi, nama sama umur, kemudian ini pengukurannya ya. Nah, ini aplikasi sederhana ini mungkin kalau kita nggak mengenal ilmu coding, pemrograman, pasti akan bilang, iya, meremehkan lah gitu. Ya, karena sederhana tampilannya monoton dan tulisannya hanya waduh tidak begitu menarik untuk dilihat siapapun lah gitu. Tetapi Hmm, di balik kesederhanaan aplikasi ini ada codingan yang begitu banyak ya yang harus kita buat gitu. iya. Nah, sekarang eh ya ini modul, modul itu tahu modul ya? Ini teori semua sumpah, pertemuan ini teori semua. Oke, tahu tahu. Tahu modul kan? Iya, kalau kayak buat ini masuk PTN dikasih modul kan. Oke, oke, that ya right. Kemudian kalau dalam pemrograman, Ada pemrograman ya itu kayak isinya apa ya? Kumpulan inilah apa? Kayak shortcut buat bukan shortcut file misalnya kita bikin modul buat suatu aplikasi. Nah, itu hmm, isi modulnya itu kayak hal-hal yang kita pengen misalnya itu mah ini ya, itu iya function. ya, Ya ya kumpulan fungsi, function lah, kumpulan fungsi fungsi. ya betul Iya, itu. sekali ya betul sekali. Modul itu kumpulan fungsi, kumpulan instruksi, pokoknya apapun yang kita butuhkan bisa kita taruh dalam modul, betul sekali. Nggak ditaruh di program utama, gitu betul sekali ya. Nah kemudian ini nanti untuk modul-modul yang akan kita buat ada modul utama, kemudian ada file instruction-nya. File ya sebenarnya modul itu file tapi ekstensinya .py ya, .py. Kemudian Rupier itu sendiri gitu ya. Kemudian ini stage yang akan kita lalui. Pertama developing interface-nya, program switch between screen, kemudian programming collection and proses datanya. Nah, di sini nanti yang ya harus masang sesuatu kayak logika lah gitu ya. Jadi saat dilakukan tombol ini tolong beralih ke screen selanjutnya gitu, switch between screen gitu. Nah, hari ini akan harusnya praktik planning. Mau planning kalau gitu ya? Gitu ya, Ryan yang share screen ya. Kita pakai maunya apa? Kalau kakak kemarin di yang sebelumnya ada namanya murid kakak yang satunya namanya Ahmad, itu dia pakai Trello. Ya, arahnya seperti ini. Membuat ini aja ya sebenarnya petunjuknya ini. Gimana?
Ini teori banget, sumpah. Teori Apa? sekali nih ya. Apa Ya, ya? Ayo, apa ada buka? oke, silakan. Nanti ini kita diskusikan, kakak langsung ke coding ya yang ini. Karena nih, eh, apa ya? Ya, ini semua. Nah, ini yang bagian kedua itu coding semua. Dan ini nanti kakak jelasin satu persatu. Semoga waktu kita cukup ya. Oke, An. Silakan buka Trello-nya. Share screen aja. Perencanaannya, Bentar, Kak. Bentar, aku oke, mau udah. ambil HP bentar. Oke, silakan. Tentang apa yang membuatku berikan aku padamu. Akan sudah lalu. Kenangan panjang musik. Oh, Kak. Ya, Oke. aman. Tadi Wait, yang akan dibuat itu duduk ini sama to do in progress sama ada kan? ya bebas sih. Itu tergantung kita membahasakannya. Tapi memang Hmm. new aja, pakai new board aja. Jangan di sini. Ya, Oh, create, ya create, udah. Hmm, ya udah deh. create board, bebas. Nah, ini apa? Rupiah test app gitu ya, atau bebas judulnya apa. Tapi itu intinya ya, mau membuat. Eh, Loh, nggak bisa nih. Hmm. terus apa aja Kak? Udah. Nah, pertama yang akan kita tuduh itu nanti ini buat modul main modulnya, main, kemudian Rouvier, kemudian wait, apa tadi kakak lupa. Hmm. Hmm. Hmm, mana dia tadi? Wait, Yan, kok nggak ada ya?
Ya, main instruction sama Rouvier itu aja dulu. Ya, modul yang akan kita buat itu. Nah, sekarang kita kerjain dulu yang maybe mainnya ya, nih ya. Atau ya tulis saja yang apa namanya? Impro. Udah? Oke, silakan. Ya, silakan ini. Ryan nanti saat ya, silakan Yan. Nggak mau kalau boleh tambahin deskripsi supaya lebih jelas. Oh Mantap ya. tuh tadi. Kemudian nanti kita buat modul instruction-nya juga ya supaya lebih tertata. Ya, ke cancel. Keren. Itu itu that is apa sih? Itu bad designing sih. Nah, ini di sebelah terus gak ada kayak gak ada kayak konfirmasinya. Orang tuh bisa aja kalau capek bikin dari nama terus itu langsung aja pencet cancel itu aduh. Yan, Ryan. Hmm. Ah, Udah, ini itu kan buat dimasukin ke Indiana. udah Yan. Klik the main module. Ya, silakan. Biasanya kalau Microsoft apa to-do list-nya pakai apa Yan? Ini bukan planningnya ya, bukan main map, apa bukan ininya. Pakai apa biasanya? Tuh ini alat yang dipakai. Buku atau apa? Wah, Biasanya membuat to-do list itu pakai apa? aku ada aplikasi Aplikasi apa? di HP. Oh, yang to-do list itu ya? Iya. Oh, kalau kakak di laptop sih, yang Microsoft To Do. Dia simple. Nggak apa kok lanjutin lanjutin. Terus Kenapa? kita bikin code-nya. Oh, bukan, belum ke situ. Di sini nanti yang akan kita buat ada 4 ya. Yang pertama main modul, yang kedua file instruksinya, ya, instructionnya. Kemudian yang ketiga Rouvier testnya. Bukan Rouvier testnya sih, tapi kayak apa ya? Deskripsinya ada di situ gitu. Kita Oke. akan buat itu. Nah, fokus kita kan MPP itu nanti harus ada pertama, ya tentu saja main modulnya harus ada, itu yang paling utama. Kemudian dari sisi ya semua fungsionalitas aplikasinya itu harus benar. Gitu MPP baru dia dikatakan MPP. Aplikasi Anda udah standar Terus gitu. tadi apa Kak? Instructions, execution, modulnya Sama udah. udah ya hari ini itu doang sih yang kita mau buat. Sama apa satu lagi? Udah, Roviernya itu ya, tes itu. Eh, Bentar. Ini Atau bukannya mau menambahkan sesuai yang kita sesuatu? milihin yang kemarin ya? Kenapa? Kan kemarin kan TSI ini nyariin combo yang apa? Pokoknya McDonald's meal yang paling eh em, apa kalau nggak salah yang paling murah dan yang paling sehat gitu. Apa itu? Enggak, yang kemarin kan disuruh milih kan kakak disuruh milih di antara banyak nih data list datanya. Oh, Nah, oke. tuh aku pilih bukannya sesuai dengan itu atau beda lagi. No, ini sekarang kita beralih modul ya. Oh, ini kayak manajemen ini ya. Iya, ini kayak buat
Kalau yang kemarin tuh ini kan topik data analisis. Sekarang kita ke topik mobile development. Oh, udah Aplikasi lanjut. aplikasi mobile, iya. Oh, oke, oke, oke. Beda lagi nih. Makanya kakak suruh create lagi yang baru. Oke, hari ini yang akan on progress. Oke, silakan tulis dulu ya. Bebas sih mau menambahkan apa lagi, nggak harus sesuai ini ya. Ini yang mini MPP doang kan ini yang kakak tulis. Siapa tahu Ryan mau menambahkan, saya mau coba warnanya nanti begini gitu. Ataupun saya ingin menambahkan fitur ini. Bisa saja gitu. Dari situ idenya kan. Dari situ planning itu muncul, kita menulisnya di sini tepatnya. Gitu ya. Hmm. Ataupun saat aplikasinya dibuat juga iya sih. Oh, nggak kesep nih. Oh, hmm. Eh, terus gimana, Kak? Udah. Ah, Sekarang yang kita kerjakan hari ini itu main modulnya dulu aja deh. Yang udah. in progress. Iya, in progress itu dan yang dannya itu kan belum ada ya. Jadi kita baru mulai hari ini. Sehingga mau menambahkan sesuatu yang lain maybe. Apa ya? Misalnya kalau gini kayak em, Biasanya sih dari kayak tampilan biasanya. dia Bebas tampilan kan aja. kayak Iya, desain UI, ininya, iya. kayak desain aplikasinya, kayak gimana UI-nya kan, Iya, user betul, interface-nya. betul, betul. Ya kalau mau itu nanti silahkan sih, itu opsional. Tapi Tapi kan itu butuh ini juga butuh aset atau bikin sendiri. iya, cuman apa namanya? Ya di sini waktunya untuk menggali itu semua gitu. Jadi Oh, iya maksud kakak kan misal nanti Ryan sesudah dari Algo dapat proyek gitu ya. Ini saat kuliah mungkin ya. Ya apa yang sudah kita lakukan tuh kayak apa namanya? Oh saya pernah begini jadi agak biasa gitu. Enggak bukan sesuatu hal yang ini gitu. Jadi ya membiasakan diri gitulah gitu ya. Oke, bebas mau menambahkan apa silahkan saja. oke. Jadi langsung buka ini. Apa udah? Ya, Nah sekarang oh udah. Nah ini. sekarang ya kakak itu yang kemarin ya. Nah nanti kakak kirimin codingannya buat yang kemarin tuh. Bukannya dari PS Code tapi ya nggak bisa lewat sini. Nah sekarang kakak jelasin dulu. Nanti ini Ya, yang Scott. akan Ryan buat. Oke. Oke. Lumayan banyak nih codingannya. Ada adik Jan. Atik Adik, ada adik nggak? ada. Oh, cowok cewek? Coba Cowok. tambah kayak cewek gitu. Serius ini ada adik? Ada. Jadi itu ada. Oh, Ryan anak pertama. Ya, Oh, iya. Sip. Oke, An. Sekarang ke mobile development-nya. Ini ya kita kan mundur ya. Nah, bagian kedua itu, nah itu tuh.
Enggak 4, sorry. Nah, di sini nanti dia udah buatin sih ya modul-modulnya, cuman nggak ada isinya. Nah, itu main, reviewer, runner. Nah, untuk runner ya bisa ditambah sekarang sih di Trello-nya, tapi nggak apa-apa, nanti aja. Oke. Kemudian ini second screen-nya ya maksudnya. Kemudian buat sheets.py, kemudian instruction dan lain sebagainya. Nah, sekarang kakak jelasin, kita buat dulu yang main.py-nya ya, main app-nya. Boleh kakak yang share screen, ini codingannya kakak tunjukin. Oke. Ya, jadi ini dia nanti yang raya. Oke, ini dia Yan. Kelihatan? Yep. Oh my God, itu apaan? Saya, saya nggak bisa ini. Nah, ini apa namanya? Modul-modul yang tadi itu akan kita pakai semuanya di sini ya. Cuman karena fokus hari ini yang jadi ya belum semuanya, kakak pun belum nih ya. Nah, tapi ini ya yang ini pun belum juga nih. Jadi ini aja dulu kita ini ya. Jadi ini yang pertama ya. Kita sekarang udah pakai Kiwi. Ya, itu yang pertama. Kiwi itu berbeda dari PyQt, sedikit sih perbedaannya dan ya rasanya lebih elegan Kiwi. Nanti Ryan rasakan sendiri kenapa lebih elegan atau mungkin Ryan lebih memilih PyQt, saya juga nggak tahu. Nah, sekarang ini dia. Pertama kiwi.app ini nanti kita panggil apa namanya? Kelas app-nya. Gitu ya. Kemudian kiwi.uix screen manager ini buat screen manager dan screen-nya itu sendiri. Gitu ya. Ini kalau di run nggak bisa ya. Belum ada apa-apa nanti ya. Tampilannya Paling baru masih modulnya doang. iya, ini kan belum lengkap semua ya. Gitu. Saya belum buat juga. Kemudian ini UI UX box layout ini untuk apa namanya? Ya layoutnya gitu ya. Oh Kemudian iya, iya aku ingat dulu bikin yang kayak game-game itu butuh box layout kan. Tapi iya layoutnya eh, namanya beda, aku lupa apa. pakai PyQt kan? Iya. Ya, kalau PyQt dia punya ini modulnya namanya Q ya, biasanya diawali sama Q. QP box layout, QH box layout gitu. Biasanya gitu. Ya, layoutnya kalau PyQt berdasarkan tata letak vertikal sama horizontal. Gitu ya. Kalau Kiwi enggak. Nah, sekarang label ini untuk tulisan, button untuk tombol, text input untuk teksnya, window untuk jendelanya, kemudian scroll view ini nanti ini uniknya di PyQt kita dapat apa namanya scroll gitulah gitu. Kayak Yang mekanisme tadi ya, scroll. yang tadi kan, Iya. yang tadi kegeser gitu kan. Iya, bergeser, betul bergeser ya bahasanya. Kemudian instruction, nah ini modul yang nanti akan kita buat, kita panggil di sini, ini modulnya. Di sini ya belum lengkap lah ya, ini masih sesuatu hal yang harus kita isi nanti tergantung ininya. Kemudian ada teks 1, 2, 3, text sheets, ini udah ada. Cuma nanti di pertemuan selanjutnya ada tambahannya. Kemudian reviewer test kita import ini eh, dev testnya. Nah, yang ini nanti dan saya belum jadi, nggak apa-apa. Kemudian setelah itu ini untuk menginisiasi ya. Jadi ini sekarang kita taruh 7 sebagai nilai inisiasi. Artinya seorang yang di bawah 7 tahun itu nggak bisa, belum bisa mengukur ya. Itu masih sangat di bawah umur. Gitu ya, belum bisa melakukan pengukuran. Kemudian namanya kita taruh dan ini nilai awalnya semuanya untuk semua pulsnya itu 0 ya. Nah, kemudian sekarang kita buat screen-screen-nya itu dari kelas supaya apa? Lebih terorganisir. Ya, jadi untuk instruction screen ini ada kelasnya, kemudian full screen ada kelasnya, kemudian check sheets ada kelasnya, full screen 2 ada kelasnya, pokoknya ini ya, ada kelas-kelas gitu. Nah, sekarang Kakak mau jelasin ini gimana? Kelas saya membuat kelas namanya INSTR instruction screen yang isinya screen.
Nah, menurut Ryan apa screen ini? Saya belum definisiin loh sebelumnya. Nggak ada tuh variabel screen. Yang definisi variabel adanya age, name, P1 sampai P3. Dan di lainnya nggak ada yang Itu namanya screen yang screen. dari screen manager. Screen yang dari Screen manager bukan? ya, Itu. betul sekali. Yang artinya apa? Ini tuh turunan dari kelas yang ini. Ini kelas utamanya dari PyYQt ini kan modul yang kompleks ya. Ada kelas namanya screen, saya mau membuat anaknya namanya instruction screen. Gitu. Jadi makanya di sini adalah super kelasnya. Nah, ini Oh, super kelasnya. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang ini adalah konstruktor untuk membuat kelas instructor ini. Ya, kelas instruksi ini maksudnya. Gitu ya. Ini dev init sebagai inisiasi bahwa saya mau membuat kelas instr screen gitu. Nah, kemudian kata super ini adalah kata yang merujuk pada saya ingin mewarisi semua properti atau karakter yang ada di kelas screen ini. Kelas ibu saya, kelas pair-nya bahasanya. Ini namanya kan inheritance-nya ya. Itu kelas anaknya. Gitu ya. Oke, sampai di sini hmm. paham? Aman? Yuk, Aman ya? iya. Oke, sekarang saya membuat variabel namanya instr. Kemudian ya ini nanti ada labelnya dan labelnya itu teksnya adalah sesuai yang tertera di text instruction ini. Text instruction itu berasal dari instruksinya. Kalau saya buka ini ya jadi nanti nah ini nanti terdapat tulisan seperti ini. Ya, ada new line, ya ini artinya nggak nyambung gitu. Gitu ya. Kemudian label one. Ya, saya di sini nanti coba membuat apa namanya tulisan yang menyuruh menulis namanya, ya. Kemudian h align ini dia di sebelah kanan, horizontal align, ya, gitu. Kemudian self.inName ini ya biasa kita memasukkan input dan multi line false ini supaya dia satu baris doang, nggak dalam banyak banyak baris. Label 2 juga demikian. Kemudian self in age sama seperti label 1 ini ya, teksnya sama dengan 7, ini angka standarnya 7, kemudian dalam satu baris, button ya supaya nanti ya ada yang bisa dipencet gitu ya. Nah, tulisannya di button itu start, kemudian ini ukurannya, sign hintnya 0,3, 0,2, posisinya di tengah, dan ini saya lupa. Ya, berapa ya? Ini apa ya? Saya lupa ya. Ini adalah ya pokoknya dia nilainya itu antara 0 sampai 1 lah ya. Gitu. Ini Ya. kayak seperti memposisikan ya kayak layout di ini di PyYQt lah gitu. Kemudian button.onPress ini dia nilainya self.next. Nanti ya ini terkait mekanisme selanjutnya nanti cara memanggilnya pakai self.button_onPress ini. Gitu ya. Jadi self ini adalah dia merupakan kepunyaan dari kelas instrukturnya. Gitu ya. Jadi hal-hal ini yang terkesan baru gitu di kelas ini. Self.inName, self.bla bla 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 ini. Gitu ya. Kemudian line 1, line 2 ini merupakan tata letak, jadi nggak perlu diinisiasi pakai apa namanya? Pakai self. Itu yang perlu diinisiasi pakai self itu seperti yang akan kita pakai berinteraksi seperti nama, kemudian apalagi umur, kemudian tombol startnya itu yang akan kita pakai berinteraksi sehingga perlu diinisiasi. Inisiasi itu maksudnya apa ya? Perlu dipanggil ya, pakai self.inName gitu. Itu panggilannya gitu. Oke? Ini apa, Pan? Ah, Ini maksudnya ini ini panggilannya doang ya. Bebas kita ya. Dan kakak lupa jelasin. into Kalau input. Name gitu. iya input age. Oh, Ya bisa input bisa juga in sendiri gitu ya. Enggak oh harus di ini. dalam. Cuman Oh, di ini dalam. panggilannya doang.
Kakak lupa jelasin ini artinya apa. Ya, Iya. jadi dalam kelas constructor, ya, dalam constructor ini ada 2 tipe dalam penulisan parameter. Yang pertama adalah bintang 1 args. Arts. Nah, ini artinya apa, Kak? Ini artinya Ryan bakal menulis semua semua parameter yang ada di dalam tanda kurung ini, apapun jenis parameternya, tapi parameter itu bernilai bukan bernilai. Apa ya bahasanya? Aduh. True or false gitu. Iya, dia ada nilainya lah gitu. Dia nilainya. Misalnya, saya mau membuat fungsi nih ya, def nama, ya nama. Nah, di dalam nama ini ada nama si A, B, C, D, sampai Z. Nggak mungkin saya menulisnya sampai Z gitu. Sehingga saya pakai args, argumen. Oh, Nah, args-nya ini bukan sesuatu hal yang harus ditulis args ya. Yang penting itu adalah bintangnya 1, kemudian bebas. Mau Ryan juga bisa. Ryan. Gitu. Tapi isinya lebih dari 3 argumen. Karena kalau udah banyak banget kan nggak mungkin ditulis semuanya. Gitu. Itu oh, kalau args jadi ya. buat semua nama ya jadinya ya. Iya, itu kalau nama ya. Ini kita berbicara kan Iya, secara maksudnya contoh, maksudnya itu kalau dalam contoh. ini semua nama, Iya. tapi kalau ini semua nilai berarti. Iya, dan Oh, ini itu kalau key argumen ini itu nanti dia diinisiasi berdasarkan nama kuncinya, nama variabelnya. Contoh, misalnya yang tadi ini isinya nama doang semuanya. Oke? ya. Sepakat? Nah, kalau key argumen ini bisa kita menulis def, let's say identity lah ya, ID. Nah, nama ya name, kemudian umur, let's say umur, kemudian apa lagi ya? Tinggi badan ya, tinggi badan. Kemudian banyak pokoknya identitasnya. Nah, ini kan kata kuncinya beda-beda semua dan nilainya beda-beda semua. Betul? Nangkep nggak ya? Halo, halo? Nama, Nama, umur, umur, kemudian tinggi badan, kemudian ya maybe berat badan ya. Eh, Pokoknya ini apa namanya? Nilainya itu nggak sama kayak yang ini. Nggak satu jenis gitu, ada banyak jenis. Dan hmm, ditentukan oleh kata kuncinya. Kata kunci itu maksudnya ini. Misalnya, kan ini ada banyak ya, ada 5 lah, ini aja 5. Tidak mungkin dalam fungsi Ryan akan menulis 5 parameter ini. gitu ya. Iya, jadi harus ditulisnya dalam sesuatu hal yang pendek sehingga apapun yang ingin ditulis Oh, jadi kayak itu di dalam artsnya lagi ya. Itu art iya. untuk arts. Ya yang arcs itu tadi dia itu yang penting itu nilainya sama, itu kuncinya. Nilainya sama ya, Dev. Apa? Cuma satu Ya. kunci doang, tapi semua Iya, tapi kuncinya satu. Ya, betul ya sekali. nilainya beda tapi kuncinya itu. Tapi kalau Iya, keyword arts itu bisa iya, betul. Dan yang paling banyak penting itu nilai dan banyak kunci, dan setiap kunci iya, punya nilainya beda banyak lagi. iya betul sekali. Oh, oke oke. Dan ini Kayak nggak penting ya. Ini nggak penting, key arcs-nya ini nggak penting. Yang penting itu 2 bintangnya ini. Nah, itu. Jadi kata-katanya bebas, nggak harus key arcs gitu. Nggak harus itu. hmm, Bebas mau namanya mungkin ada yang eh 3 bintang nggak? oh nggak ada kali itu. Kebanyakan ya. Nggak ada. Ini sampainya di sini ya. Sampainya. Makanya di sini ya kalau belajar kelas pasti Rian bertanya, "Loh, Kak, kan saya nggak ada variabel in-name kok tiba-tiba muncul?" Nah, dia asalnya dari sini. Kemudian ada variabel button. Lah nggak ada kok di sini. Dia di Oh, sini jadi semuanya kalau kita nulis tertampung di sini. arts itu nanti kita nggak usah Enggak. nggak usah nulis satu-satunya. Iya, betul. Kita Gitu. nulis itu baru kita mikirin kita mau nulis apa ini. Betul. Gitu. Oh, Betul sekali. Nah, ini buat mempermudah developer ataupun orang yang belajar pemrograman ya. Supaya
Misalnya ada 100 value key, masa mau ditulis 100 begini dong panjang fungsinya ya. Kagak selesai-selesai. Jadi ada ya buat ya jalan ringkasnya lah gitu. Itu ya. Itu dari mana dapat ini Kak? Dari mana ini kok tiba-tiba ada? Nah, itu dia munculnya dari sini ya. Gitu. Oke? Nah, sekarang setelah kita mendefinisikan semua, ini kan namanya properti ya kalau dalam kelasian. Variabel-variabel ini namanya properti. Oke, sepakat? Yuk. Setelah mendefinisikan ini, sekarang kita buat metodenya atau metode di dalam kelasnya. Ya, di sini saya menulis metode, nanti ada metode next, itu membuat apa namanya? Ya yang akan kita klik, kalau kita klik dia nanti akan ke selanjutnya gitu ya, ke screen selanjutnya gitu. Dan ini saya mendefinisikan global name, di sini namanya name. Saya buat name ini menjadi global, kenapa? Supaya ya ini nama buat satu orang ya, jadi ini data untuk satu orang gitu, tidak data untuk lebih dari satu orang. Dan ini dia nilainya self.inname.text yang di ini tadi. Yang ini. Kemudian self.manager.current ini nilainya pulse 1. Ini ukuran pertama. Ini yang ya buat pengukuran yang pertama kali sebelum kita melakukan apa-apa. Nah, kemudian setelah itu saya membuat kelas full screen ya untuk pengukuran denyut-nya. Kita juga pakai key args karena ya bebas ya. Di sini variabelnya bebas dinamain apa, in result atau bebas gitu ya. Button juga sama dan ya itu sama aja ya. Sama aja. Dan maybe ini yang sedikit saya jelasin mungkin ya, bahwa add widget ini metode bawaan sebenarnya, bukan suatu key argument. Ini metode bawaan dari KP itu sendiri. Jadi seolah-olah apapun yang saya, misalnya order.add_layout, tolong tambahkan ini ke dalam ordernya, di mana ordernya itu adalah tata letaknya. Gitu ya. Jadi tata letak dengan orientasi vertikal, paddingnya 8, space-nya 8. Space ini semakin besar semakin ini ya, semakin semakin luas gitu. Tolong tambahkan ke widget ini. Kalau belum ada perintah ini, dia hanya akan kosongan seperti ini. Dan nggak ada garis seperti ini juga, nggak ada. Itu hanya buat memperlancar visualisasi aja. Saat kita melakukan add widget, barulah dia menambahkan instruksinya. Gitu kan ya. Barulah dia menambahkan instruksinya ke dalam ya window kita, screen kita. Kemudian setelah itu kita pakai next lagi untuk global P1. Ya, kemudian sheets di sini. Ini untuk denyut bagian apa namanya? Ininya. Ya ininya maksudnya olahraganya gitu. Oh iya. Dan seterusnya ini sama aja ya, sama aja. Yang pasti membuat agak bingung mungkin Ryan belum familiar dengan hal-hal ini. Kemudian ya apa namanya? Iya, aku siap. Nilai-nilai parameter yang ini gitu. Dan Oh itu size-nya itu size buat teksnya. ya, ini science ini betul sekali. Kemudian ya sama aja sih ya. Paling yang membuat bingung tuh ya kalau belum apa namanya? Kelas ke kelas ya mungkin agak bingung ya kenapa ini kelas, kenapa ini gitu. Memang kalau di pembuatan game aplikasi kita udah nggak bisa memakai fungsi ya. Kalau memakai fungsi itu nanti banyak yang harus dibuat fungsinya. Jadi nggak ada template gitu. Kelas itu kan definisi umumnya template dasar untuk membuat program gitu. Jadi kalau pakai fungsi bakal banyak banget lah kodenya. Dan kelas itu memudahkan sekali. Nah, dari kelas-kelas ini nanti akan kita buat
Ya, ini objek yang kita butuhkan terakhir, yaitu aplikasi itu sendiri. Yang mana aplikasi ini isinya kelas Heart App, kemudian Heart App ini isinya adalah sesuatu Semua screen-screennya tadi ya. screen manager. Nah, screen manager ini adalah isinya Oh, ya terhubung ya, semuanya terhubung. Screen oh, screen manager ini manager. isinya kelas dari sini, gitu Ah, ya. Iya, screen manager itu kelasnya dari situ. Nah, kemudian sm.add_widget dan sebagainya ini, instructor dan lain sebagainya ini kelas-kelas yang udah kita buat atau anak-anaknya itu. Yang iya. kalau nggak didefinisikan ini ya dia nggak bisa jalan gitu. Dan semuanya ini kita buat hanya untuk membuat satu objek yang ini ya, bayangkan. Gitu, ya. Dan ya itu salah satu kemudahan kelas lah ya. Jadi ini nanti Ryan kalau mau membuat objeknya yang lain, ya nggak perlu membuat dari awal karena template-nya udah ada gitu. Bukan template codingannya, tapi template kelasnya udah ada, jadi tinggal dipanggil aja. Cek, saya mau aplikasi yang kedua, bedanya nanti saya coba tambahkan gitu. Bisa seperti itu. Gitu Ryan, ya. Itu saja dari kakak. Nanti kakak kasih codingannya ya. Ini udah jam 1. Oke Oke? Kak, kasih. Oke. Terima kasih kembali. Sampai jumpa minggu depan. Selasa malam ya, jam 8. Oke? Siap. Oke. Ingetin saya Kak. Bye. Ya. Bye. Ya, bye.